Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga senantiasa kita mendapatkan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala hingga maut menjemput kita. Salawat dan salam semoga senantiasa curahkan kepada baginda mulia Nabiullah Muhammad SAW, kepada umatnya dan seluruh orang-orang yang senantiasa siqah dalam mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita. Kita masih di Arkanul Iman. Kita masih di rukun iman, Arkanul Iman Ats-Tsani, rukun iman yang kedua, yaitu al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam HPT ini, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, di sini dibahas bahwasanya wajib bagi kita untuk beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus iman, percaya, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai makhluk yang bernama malaikat yang makhlukuna minan nur, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari cahaya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ini tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendengar cerita-cerita bahwasanya ada malaikat yang syaribal khamar atau zaniyah, malaikat yang minum khamar, malaikat yang berbuat zina, itu semuanya adalah cerita-cerita yang kadzab, cerita-cerita yang dusta, cerita-cerita yang tidak benar. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat itu senantiasa taat dalam perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita yakini, selain kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai makhluk yang bernama malaikat, dan semuanya itu sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dalam ayat maupun dalam sebuah hadis yang kemarin di muqaddimah, hadis muqaddimah yang sering kita sebut dengan hadis Jibril, di mana Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwasanya malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar nyata dan benar-benar ada. Kemudian setelah itu yang harus kita yakini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat itu ada yang mempunyai nama ismun fardi wa ismul jinsi. Jadi malaikat itu ada yang ismul fardi, nama untuk dirinya sendiri. Seperti malaikat Jibril itu dia hanya untuk dirinya sendiri, kemudian malaikat Mikail itu untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ismul jinsi itu namanya satu, tapi dia untuk orang banyak. Contohnya seperti malakul maut, ya, malaikat maut itu namanya satu, namanya maut, tapi dia banyak sekali karena tugasnya adalah untuk mencabut nyawa manusia. Kemudian ada malaikat raqib, atid, dan lain sebagainya. Itu adalah ismul jinsi yang anggota ataupun nama dari malaikat itu di bawahnya sangat banyak sekali. Kemudian setelah kita mempercayai itu, kita yakin terhadap hal itu, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya Allah memiliki banyak sekali malaikat, dan itu harus kita yakini. Jadi ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala beri nama, seperti contohnya seperti tadi Jibril, Mikail, itu Allah Subhanahu wa taala beri nama. Kemudian ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala sifati terhadapnya, seperti malakul maut, malaikat yang tugasnya adalah mencabut nyawa. Kemudian hamilal arsy, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada malaikat yang raqib atid, yang mencatat amal baik dan buruk manusia. Itu harus kita yakini. Begitu juga malaikat-malaikat yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala namanya, dan malaikat-malaikat yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifatnya, itu kita harus juga yakini bahwasanya dalam sebuah hadis dikatakan
Di langit Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali malaikat. Di langit Allah itu ada namanya Baitul Ma'mur, yang dimana setiap hari yatufuna alfa malak fil yaum. Jadi setiap hari itu di Baitul Ma'mur ada malaikat tawaf sebanyak 70.000. Dan ketika pada hari itu dia setelah tawaf, malaikat ini setelah tawaf, malaikat ini akan pergi dan tidak akan kembali. Kemudian Allah menciptakan lagi 70 berikutnya, dan itu berjalan setiap hari. Jadi ketika ditanya berapa jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sangat banyak sekali, dan itu yang harus kita yakini dan yang harus kita imani. Nah, dalam HPT ini juga disebutkan bahwasanya malaikat itu la ya'kuluna wa la yashrabun wa la yatazawwajun wa la yanamun. Jadi malaikat Allah Subhanahu wa taala itu tidak makan, tidak tidur, tidak menikah, kemudian tidak makan dan tidur dan lain sebagainya. Dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ketika Allah memerintahkan kepada dia tasbih, ya tugas dia hanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah memerintahkan untuk berhenti. Kemudian ketika Allah memerintahkan dia untuk memikul arsy, tugas dia memikul arsy sampai Allah mencukupkan apa yang Allah perintahkan kepada dia. Kemudian kalau Allah memerintahkan dia untuk tawaf, ya tugasnya dia hanya tawaf itu saja. Itulah malaikat dan yang harus kita yakini. Kemudian di sini disebutkan tanbih, peringatan. Ya, di sini diperingatkan bahwasanya yang perlu kita perhatikan adalah lam yutalibna Allah bi an na'lam mahiyatal malaikah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menuntut kita untuk mengetahui hay'ah ataupun hakikat manusia, hakikat malaikat itu seperti apa. Jadi kita tidak boleh menghayal, kita tidak boleh memikirkan malaikat itu seperti apa di luar dari apa-apa yang sudah disifatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis dan atau yang sudah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Seperti contohnya yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dalam Al-Qur'an, uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Jadi malaikat itu mempunyai sayap, ada yang sayapnya 2, ada yang sayapnya 3, ada yang sayapnya 4. Bahkan dalam sebuah riwayat hadis dikatakan Rasulullah SAW pernah melihat Jibril, sayapnya itu saddal ufuk, jadi sampai tinggi menjulang sampai ufuk, ya, sampai langit. Itu tinggi sekali, dan hanya itu, sebatas itulah yang perlu kita imani. Jadi kita tidak boleh mengandai-andai, kita tidak boleh menambah-nambah, oh ternyata seperti ini. Bahkan kita sampai menghayal, menggambar malaikat seperti ini, mensifati malaikat seperti ini, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi kita hanya boleh mengimani apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya dan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya. La ifrada wa la tafrid. Jadi tidak boleh kita berlebihan bahkan sampai kita menganggap sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Di sana ada Ruhul Kudus yang mereka mengartikan Jibril dan lain sebagainya, mensifati malaikat sebagaimana mensifati Tuhannya. Itu yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Kita yang harus meyakini bahwasanya malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dari cahaya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat tersebut la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya, karena ini adalah arkanul iman. Jadi kalau kita tidak yakin dengan adanya malaikat, maka iman yang kita yakini ini roboh atau batal. Jadi kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikatnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.